mukillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dhan barah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah adada man fi ilmillah salatu wa salaman daimaini min mukillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dharratin marrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil alim wa zayyinna bil halim وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أمر الآبرين ظاهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام العلامة الحبيب أحمد منشور بن صالح حداد في تأليف سبع ثمينة الشيخ محمد بن علي بن محمد بآتية شاعر سبعين نظم سفينة سمه دور اليتيمة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. درجات النية يلزمه في الفرض جمع النية للقصد والتعيين والفردية والقصد والتعيين في النافلة إن أكتت والقصد في المطلقات فبأوصل القصد والتعيين من ظهر ففرضيته فرضا يعين الآخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah. Setiap saat, waktu, detik, nafas kita apapun selama ini, saat ini, akan yang telah kita nikmati, miliki semua tanpa terkecuali bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita, tanpa terkecuali atas nikmat Allah kumpulkan semua taufik hidayah dirinya saat ini di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan kita berupaya untuk memahami apa yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad terhadap kita sebagai umat yang disampaikan oleh para penerus beliau sebagai kunci kesuksesan keselamatan kita dunia akhirat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan setiap hamba yang ingin sukses dalam menempuh ubudiyah yang sempurna terhadap Tuhannya Allah sebagai tanda syukur yang sempurna. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut, para pencinta, kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad yang sempurna. Kemudian kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Setelah beliau Habib Muhammad Mansyur bin Talha Haddad secara khusus membahas mengenai masalah aurat bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan, bagi yang merdeka, bagi hamba sahayanya di dalam salat, di luar salat. Beliau lanjutkan tentang darajatun niyah, derajat-derajat niat dalam kita melakukan ibadat. Karena ibadat ada yang wajib, karena ibadat ada yang sunnah. Dan terutama dalam masalah salat ini, dan yang sunnah itu ada yang sunnah zat sabab, zat waqt. Ada yang sunnah yang memiliki sebab dan waktu tertentu dan tidak dilakukan kecuali kalau sesuai dengan waktunya dan ketika ada sebabnya. Dan ada juga namanya salat itu yang mutlak, artinya tidak ada sebab, tidak ada waktu. Kapanpun, di siang hari, di malam hari, di selain waktu yang dilarang untuk kita melaksanakannya, boleh kita melaksanakan salat itu. Sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam sabdanya, as-salatu khairu mawdu' faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqnil. Salat itu adalah sesuatu yang paling baik
dan termasuk ibadat yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang hamba, baik yang wajib begitu juga yang sunnah, lebih baik daripada selainnya dari kewajiban dan yang sunnah. Maka barang siapa ingin perbanyak salat, maka perbanyaklah sebanyak yang dia inginkan. Begitu juga barang siapa ingin hanya sedikit salat, silahkan sedikit salat yang dia inginkan. Tapi Rasulullah sudah mengatakan sebaik-baik yang dilakukan, dikerjakan oleh seseorang hamba salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan beliau dalam sabdanya, "Wuju'ilat qurratu aini fis shalah," dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sesuatu yang paling menghibur hatiku, menyenangkan diriku, kalbuku, jiwaku ada di dalam salat. Kadang-kadang beliau sengaja mengatakan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Bahagiakan aku dengan sebab ia atau seruan untuk melaksanakan salat, wahai Bilal. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita salat sunat yang banyak. Dan beliau menjadi panutan bagi kita dalam melaksanakan salat, terutama salat malam. Dari salat sunat yang ada, yang terbaik adalah salat yang dilakukan di malam hari. Dan salat sunat siang hari yang menyamai kebaikannya dari salat sunat malam hari adalah salat sunat sebelum zuhur. Sampai diriwayatkan kana yaqum minal lail hatta tawarramat qadamah, dahulu beliau bangun sering di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau, Nabi Agung Muhammad, karena panjang lama beliau berdiri di dalam salat membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Quran yang terbaik adalah ketika sholat. Ketika sholat itu saat waktu terbaik untuk kita membaca Al-Quran. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan ketika seorang baca Al-Quran di dalam sholat, berdiri ia sholatnya, maka setiap hurufnya Allah akan berikan 100 kebaikan. Ketika ia melaksanakan sholat, duduk sholatnya, maka setiap satu hurufnya Allah akan berikan 50 kebaikan. Ketika ia baca Al-Quran di luar salat dalam kondisi berwudu, yaitu dalam kondisi suci dari hadas besar kecil, setiap satu hurufnya Allah berikan 25 kebaikan. Ketika ia di luar salat dalam kondisi suci dari hadas besar dan dalam kondisi tidak suci dari hadas kecil, tidak berwudu, dalam setiap satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Satu-satunya bacaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita balasan atas setiap hurufnya, bukan setiap kalimatnya. Kebaikan hanya Al-Qur'an. Kalau kita baca zikir la ilaha illallah, maka pahalanya zikir la ilaha illallah. Tapi ketika kita baca zikir la ilaha illallah, kebetulan dalam Al-Qur'an kita baca seperti kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu misalnya. La ilaha illahu. La, jadi setiap satu hurufnya lam 10 kebaikan. Kalau dalam salat berdiri 100 kebaikan, alifnya 10 kebaikan atau 100 dan seterusnya. Al-Qur'an. Dan ia merupakan bacaan bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bacaan bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik ketika membacanya paham artinya atau tidak memahami artinya, baik ketika kita baca lancar atau tidak lancar dalam membacanya, baik ketika kita baca tahsin kita fasih dalam membacanya atau tidak fasih dalam membacanya. Yang jelas setiap satu hurufnya Allah akan berikan namanya paling minim 10 kebaikan. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan bagi yang fasih dalam membacanya. Al-Quran adalah bacaan setiap yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semakin cinta seseorang hamba dengan Allah dan Rasulnya, semakin akan dia berupaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran di siang hari dan di malamnya. Darajatun niyat yalzamuhu fil fardi jam'un niyah lil qasdi wat ta'yini wal fardiyah. Ulama menetapkan aturan dalam ilmu fikih ini karena ia melihat riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Agung Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadat itu dikerjakan oleh seseorang dan akan mendapatkan perhatian dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang dikerjakannya, dilakukannya dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang hamba itu dari amal yang dilakukan olehnya sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Dan amal itu akan dianggap sah kalau diiringi dengan niat. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, karena ia panutan bagi setiap kita, terutama bagi rukun Islam yaitu salat, dan ia merupakan tiang agama. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku melaksanakan salat. Maka mereka para ulama melihat, meninjau, mentelaah dan meneliti bagaimana tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sesuai dengan riwayat yang mereka dapatkan dalam hadis-hadis yang diungkapkan, disampaikan oleh para sahabat tentang apa yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap salatnya, dalam setiap takbirnya, dalam setiap rukuknya yang sampai kepada mereka. Maka mereka berupaya untuk mengarahkan kita dengan semua yang mereka nyatakan dalam fikih agar ibadat kita itu mirip, serupa atau mungkin pas seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah harus kita memiliki dua syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus lakukan ibadat itu sebaik mungkin sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita lakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ikhlas dalam melakukannya. Ikhlas dalam melakukannya, karena Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum, dalam riwayat ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, rupa kalian, tapi Allah lihat kepada hati kalian, niat kalian. Dalam riwayat Allah lihat kepada niat kalian dan amal kalian. Jadi harus dua ini. Imam Yazid Al-Bustami, Imam Fudail, beliau mengatakan rahimahumullah, beliau mengatakan harus untuk diterimanya amal kita harus memiliki dua syarat. Kita harus lakukan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad, dan yang kedua kita harus lakukan secara ikhlas. Tidak cukup hanya ikhlas kalau kita tidak melakukannya dengan benar dan sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad dalam kita beribadat, terutama masalah salat. Karena tadi Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mudahan insyaallah balas dengan sebaik-baik balasan, sempurna balasan atas para ulama yang mereka sudah bekerja keras kepada kita. Mereka sudah lihat riwayat-riwayat yang ada, dan mereka sudah arahkan kepada kita bagaimana kita salat sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua kita mampu untuk melaksanakan salat sesuai apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah ada ulama-ulama yang pakar, ulama-ulama yang ahli, yang betul-betul memahami apa yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan sesuai perintah Allah dan arahan Nabi besar Muhammad, sehingga mereka kumpulkan. Yang kita kenal dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu bagaimana cara kita memahami syariat. Syariat itu adalah agama. Agama itu adalah sesuatu yang sumbernya datang dari Allah, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad.
yang mengatur kehidupan kita dalam beribadat, dalam bermuamalat dan lainnya. Maka ilmu fikih ini dinyatakan ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu yang dibawa oleh setiap nabi, rasul yang harus mereka sampaikan kepada umat mereka, karena itulah mereka dijadikan oleh Allah rasul. Membawa syariat. Jadi semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi besar Muhammad yang bernama Rasul, mereka semua membawa syariat. Membawa bagaimana kita hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, dan bagaimana yang harus kita jalani antara hubungan kita dengan sesama. Itu syariat yang wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mempelajarinya, menuntutnya. Bagaimana sabda Nabi Agung Muhammad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Merupakan kewajiban untuk mempelajarinya. Dalam salat, karena ia ada salat wajib, ada salat sunat, dan juga salat sunat terbagi salat sunat yang memiliki sabab waktu dan juga salat sunat mutlak. Maka dari riwayat-riwayat yang sampai dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama penerus mereka tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau memulai salat, yaitu dengan niat, sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wajib atau harus bagi setiap kita dalam melakukan salat yang wajib jam'un niyah, untuk menyatukan niat. Lil qasdi wa ta'yini wal fardiyah, ada niatnya, qasd tujuan, wa ta'yin dan ta'yin menentukan salatnya apa yang hari yang akan kita lakukan, wal fardiyah dan salatnya ketika wajib maka kita wajib untuk namanya berniat fardu. Ini qasdu tujuan, kalimat yang biasa kita baca usolli, saya bertujuan untuk melaksanakan sholat, wajib kalimat usolli. Yang kedua ta'yin menentukan apa sholat yang akan kita lakukan, kerjakan. Usolli as-subuh, usolli al-zuhur, asar, maghrib, isya. Wal fardiyah dan fardu, usalli subuh fardhan atau usalli fardhus subhi. Itu niat yang wajib. Usalli qasd, namanya as-subuh ta'yin, salat yang akan kita tentukan, yang akan kita kerjakan saat itu. Wal fardiyah dan fardu, usalli as-subuh fardhan, usalli subha fardhan atau usalli fardhus subuh. Wajib usalli fardhul duhur, usalli fardhul asar, usalli fardhul maghrib, usalli fardhul isya, wajib. Baik imam atau makmum atau orang yang sholatnya sendirian, baik laki atau perempuan. Setelah itu kalau ia menjadi imam dalam mazhab Syafi'i, niat imaman sunnah. Usolli fardhus subuh imaman sunnah. Tapi bagi makmum, untuk niat makmumam hukumnya wajib. Usolli fardhus subuh makmuman. Bagi makmum wajib mengatakan makmum atau kalimat yang lainnya. Usolli fardhus subuh muqtadiyan bil imam atau lain sebagainya. Itu bagi makmum wajib niat makmuman. Kalau ia tidak niat makmum, tidak sah salatnya. Harus niatnya makmum, tapi imam sah salatnya. Tapi ulama mengatakan kalau dia tidak niat imamam, tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kecuali salat yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah. Salat yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, dan jamaah hukumnya wajib. Jamaah hukumnya wajib. Seperti salat Jumat, itu jamaah hukumnya wajib. Maka bagi imam ketika salat Jumat wajib niat imaman. Wajib niat imaman sebagaimana makmum wajib niat makmuman. Kalau imamnya tidak niat imaman, maka Jumatnya tidak sah. Kalau imam tidak niat imaman, kalau di sholat Jumat maka Jumatnya tidak sah. Berbeda dengan sholat 5 waktu. Berbeda dengan sholat 5 waktu. Kalau imam tidak niat imaman, sah sholat jemaahnya ma'mun. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya yang wajib untuk dilakukan berjamaah. Seperti seorang sholat namanya
nadar, salat namanya zuhur berjamaah nadarnya, maka wajib ya untuk niatnya kalau dia jadi imaman. Itu yang wajib, baik salatnya adaan atau salatnya qadaan, atau salat sunat yang menjadi wajib karena dinadarkan. Salat sunat menjadi wajib kalau karena dinadarkan. Itu wajib niatnya 3. Usalli qasad, tujuan untuk melakukan. Begitu juga salat yang akan kita lakukan subuh atau lainnya. Yang ketiga fardhan. Salli subuh fardhan atau salli fardhu subuh, ini niatnya 3 kalimat ini wajib bagi salat yang wajib. Baik bagi imam, makmum dan orang salatnya sendirian, baik bagi kaum laki begitu juga kaum perempuan. Wal ghuslu wa ta'yin fil nafilah in uqitat wal ghuslu fil mutlaqa, dan kalau salatnya salat sunat yang berwaktu atau memiliki sebab. Seperti waktu qabliyah ba'diyah ada waktunya. Ketika masuk waktu subuh, maka kita disyariatkan untuk salat sunat subuh. Seperti masuk waktu zuhur, kita disunatkan untuk salat qabliyah ba'diyah zuhur. Itu waktu. Begitu juga ada sebab, salat yang memiliki sebab. Seperti salat namanya Idul Fitr, Idul Adha, begitu juga salat gerhana dan lainnya. Karena ada gerhana, ada sebabnya, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan salat sunat. Itu kalau salatnya yang berwaktu, sunatnya ada waktu khusus. Seperti tadi qabliyah ba'diyah, duha ada waktu khusus duha. Begitu juga yang sebab tadi, yang wajib ada 2 perkara. Ada 2 perkara. Wal ghuslu wa ta'yin, wajib al-ghusl, wajib mengucapkan usalli dalam niatnya, wa ta'yin dan menentukan salatnya. Suri sunat subuh, suri sunat usalli qabliyat adh-dhuhur. Usalli qabliyat adh-dhuhur. Usalli ba'diyat adh-dhuhur. Kalau sunnah menyatakan sunnah, hukumnya sunnah. Usalli qabliyat adh-dhuhur. Sunnah itu mengucapkan kalimat sunnah, hukumnya sunnah. Tapi yang wajib usalli qabliyat adh-dhuhur. Yang wajib usalli qabliyat adh-dhuhur, usalli ba'diyat adh-dhuhur, usalli sunnatal asar. Karena asar tidak ada ba'diyah, jadi niatnya bukan qabliyah karena tidak ada ba'diyah, kecuali kalau sunatnya ada ba'diyah, jadi niatnya qabliyah karena ada ba'diyah. Seperti sunat fajar tidak ada ba'diyah, niatnya usalli sunnatus subuh, bukan usalli sunat qabliyat, usalli qabliyatus subuh, niatnya usalli sunnatus subuh. Seperti asar, usalli sunnatal asar. 2 yang wajib. Jadi ghuslu usallinya wajib, dan salat yang akan kita lakukan dari salat sunat. Usalli Idul Fitr, usalli Idul Adha misalnya. Wal ghuslu fil mutlaqah, dan ghusl fil mutlaqah. Kalau salat sunat mutlak, salat sunat yang boleh kita lakukan kapan saja, tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya, 24 jam, dan kita boleh melaksanakannya 1 rakaat, boleh kita melaksanakannya 10 rakaat, dan berapa rakaat pun yang kita inginkan. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang saleh. Seperti pengarang wirid yang kita baca tadi, pengarang wiridul latif yang kita baca tadi sebelum baca kitab. Beliau salat sebelum zuhurnya, salat di waktu duhanya, di masa kecilnya, setelah beliau pulang dari bahasa kita TPA atau ilmah, tempat di sana namanya, tempat belajar anak-anak kecil, itu beliau mampir ke masjid, kurang lebih salatnya 100 sampai 200 sampai 300 rakaat. Sedangkan salat duha paling minimnya 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat salat duha. Salat duha paling minimnya 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat. Lebih dari itu bukan duha. Berarti salatnya sunat
lebihnya sholat sunat mutlak, namanya mutlak. Dan beliau sholatnya kadang-kadang sampai 300 rakaat. Anak kecil, anak halus, antara waktu duha, di waktu duha sebelum datang waktu duhur, setelah beliau pulang dari belajar sama anak-anak kecil yang lainnya. Artinya ya 12 rakaatnya duha, selebihnya mutlak. Seperti ada riwayat orang-orang yang sholat malamnya sampai 1000 rakaat. Ya kalau kita lihat sholat namanya sholat witir dalam semalam hanya 11 rakaat. Hanya 11 rakaat, dan sholat tahajud termasuk sholat sunat mutlak. Jadi dilakukan setelah tidur, setelah masuk waktu isya. Ketika seorang masuk waktu isya, ia tidur, kemudian dia bangun, namanya sholatnya tahajud. Termasuk mutlak. Kalau witir ya paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Kalau tahajud karena dia mutlak ya boleh berapa rakaat pun. Maka sebagian orang-orang terdahulu mereka salat tahajudnya itu sampai 1000 rakaat. Sampai 1000 rakaat. Itu mutlak. Semakin banyak yang kita lakukan dalam rakaat maka semakin baik. Fa bi usalli al-ghasw wa ta'yin min dhuhrin fardiyatu fardan ya'in. Maka gasadnya usalli, saya bertujuan untuk melaksanakan salat. Ta'yinnya seperti zuhur, usalli dhuhur. Fardiyatu fardan, usalli dhuhur fardan atau usalli fardud dhuhur sekalian. Itu yang wajib. Kalau salat sunat mutlak wajibnya hanya usalli Allahu akbar. Usalli Allahu akbar. Dan setelah terserah ia nanti mau salatnya 1 rakaat, mau salatnya 4 rakaat, mau salatnya 100 rakaat, mau salatnya lebih terserah. Mau salatnya langsung 10 rakaat, langsung 1 salam 1 tahiyat, fadhal. Mau salatnya 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat, fadhal. Mau rakaatnya namanya 4 rakaat sekaligus baru tahiyat salam, fadhal. Berapapun yang kita inginkan dari dalam rakaatnya namanya terserah. Dan semakin banyak salat semakin baik. Karena salat sarana yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang hamba untuk menjalin hubungan dengan Tuhannya Allah. Satu-satunya ibadat yang kita tidak boleh melakukan apapun halnya kecuali hanya fokus dalam melakukannya hanya salat. Hanya salat. Tidak boleh kita melakukan apapun kecuali fokus dalam melakukannya. Kalau sudah Allahu Akbar, semua selainnya dilarang. Bicara dilarang, bergerak dilarang, makan dilarang, dan semuanya dilarang. Bahkan namanya menyahuti orang yang memanggil kita dilarang. Kecuali salat sunat. Kalau salat sunat, kalau yang menyahuti itu orang tua kita, dan termasuk orang tua kita, guru kita, lihat. Kalau seandainya orang tua itu tidak marah, dia kalau kita tidak sahuti, kalau dia tahu kita dalam kondisi sholat lanjut. Tapi kalau kita tahu, kalau kita tidak sahuti, ia marah. Kalau sholatnya sunat dalam mazhab Syafi'i boleh kita namanya tinggalkan sholat, kita sahut. Apalagi kalau kita tahu ia namanya akan marah kalau kita tidak menyahutinya secara cepat, maka disahuti. Kecuali sholat wajib. Kalau kita sedang sholat wajib, orang tua kita manggil, tidak boleh kita sahuti, tidak boleh kita tinggalkan sholat. Kecuali sholat sunat, kecuali Nabi besar Muhammad. Kecuali kalau Nabi besar Muhammad manggil kita, walaupun kita sholatnya wajib, harus kita sahut, harus kita penuhi panggilannya, dan tidak membatalkan sholatnya. Satu-satu panggilan yang wajib kita sahuti, walaupun kita dalam sholat wajib hanya panggilan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panggilan orang tua boleh kita sahuti kalau sholatnya sunat, kalau sholatnya wajib tidak boleh kita sahuti. Kecuali kalau kita belum melakukannya. Mau sholat wajib dipanggil sahuti dulu, tapi kalau sudah Allahu Akbar tidak boleh. Ya boleh.
Syurut takbiratul ihram, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika takbiratul ihram, wallahu a'lam. Tadi ya, karena ulama melihat bagaimana takbiratul ihram yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai riwayat-riwayat yang mereka pahami dan sesuai apa yang mereka dapatkan dari orang-orang sebelumnya. Dari orang-orang sebelumnya. Sampai ke sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad yang hidup di masa Nabi Muhammad yang mendengar langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbiratul ihram. Maka mereka pun mengatakan A, B, C agar takbiratul ihram kita sesuai dengan takbiratul ihram yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti begitu juga tadi ini niat dan lain sebagainya. Jadi mereka amat sangat teliti karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mengikuti Nabi besar Muhammad. Dalam ibadat terutama maka tidak boleh kita beribadat tidak dalam kondisi mengikuti ibadat yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita melakukannya tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dicontohkan oleh beliau, itu tidak namanya ibadat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak namanya ibadat. Kecuali kalau kita mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kalau ini ditanyakan fadhal. Insyaallah kita lanjutkan nanti syarat-syarat takbiratul ihram. Di sini disebutkan kurang lebih ada 15 syarat dalam takbiratul ihram. Kalau ini tanyakan fadhal. Berlakunya ketika Rasulullah panggil, andaikan Rasulullah hidup dan kala itu kita sedang sholat dan Rasulullah memanggil kita, itu wajib untuk memenuhi panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ketika mendengar salawat. Bukan ketika mendengar salawat. Karena ketika mendengar salawat khilaf antar ulama apakah kita wajib bersalawat atau tidak. Kalau terutama kondisi kita ketika sholat, ada yang mengatakan namanya disunnahkan kita untuk bersalawat ketika kita mendengar nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita mendengar bacaan Al-Qur'an yang di situ ada nama Nabi besar Muhammad atau ketika kita baca. Tapi kalau hukum wajib tidak, walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan berpendapat bahwasanya Allah perintahkan kita untuk bersalat wajib itu setiap kali kita mendengar nama Nabi besar Muhammad, kala itu wajib kita untuk bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyatakan berpendapat seperti itu. Kalau Imam Syafi'i sendiri beliau tidak namanya berpendapat seperti itu. Beliau berpendapat adalah wajib sholat itu ketika melaksanakan sholat. Salawat kepada Nabi Muhammad wajib tatkala melaksanakan sholat. Wajibnya ketika tahiyat akhir. Sebelum salam, Allahumma shalli, paling minimnya Allahumma shalli ala Muhammad. Baru salam dalam madzhab beliau. Allahumma shalli ala Muhammad baru salam. Kalau tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad kurang satu rukun dari rukun salat, berarti salatnya tidak sah. Menurut namanya madhab beliau. Tapi kalau bisa, kalau di luar salat setiap kali kita mendengar nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling minim dari banyak yang kita dengar
paling tidak namanya terakhir atau di sela-selanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau memang setiap kali kita mendengar bersalawat jauh lebih baik. Karena bersalawat itu kebaikannya kita yang dapat dan anak istri kita dapat, orang tua kita dapat, anak menantu cucu kita dapat. Kebaikannya. Kebaikan salawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, al Muhammad. Kata al Muhammad keluarga Nabi besar Muhammad. Kalau ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad masuk keluarga itu, ulama mengatakan semua yang beriman dengan Nabi Muhammad termasuk keluarga Nabi Muhammad dari segi doa. Ya Allah limpahkan rahmat terhadap Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad ini maksud untuk kita minta agar Allah limpahkan rahmat bersama Nabi Muhammad, semua yang beriman dengan Nabi Muhammad. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, orang tua kita beriman dengan Nabi Muhammad, anak istri kita beriman, menantu cucu kita beriman, dan semua yang beriman kepada Nabi Muhammad masuk dalam namanya arti al-Muhammad. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad atau lain sebagainya, maka kita telah mendoakan kita dan kita telah mendoakan saudara kita, orang tua kita, dari saudara kita, anak istrinya, dan kita telah mendoakan semua yang beriman dengan Nabi besar Muhammad dari umat ini. Baik yang taat di antara mereka atau yang tidak taat kepada di antara mereka, baik yang sudah masih hidup atau yang sudah meninggal atau yang akan hidup setelah kita dari mereka-mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad kita doakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Nawawi bin Umar Bantani, beliau mengatakan dalam karya beliau Nurul Dhalam, beliau menyatakan, ulama mengatakan ya kalau yang beriman dengan Nabi Muhammad maka Nabi Rasul pun beriman dengan Nabi Muhammad. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, yang jumlah mereka kurang lebih 124.000, itu Nabi Rasul, mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Karena mereka pernah diambil sumpah janji ikrar di hadapan Allah, andaikan mereka berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, mereka harus wajib beriman dan membela Nabi Muhammad. Allah menyatakan wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna sampai akhir ayat. Allah mengatakan la tu'minunna bihi, maka kalian semua harus beriman dengannya dan membelanya. Dan semua mereka mengatakan agararna, kami berikrar ya Rabb, andaikan kami berjumpa dengan Rasul itu Nabi Muhammad, maka kami pasti beriman dengannya dan kami akan membelanya. Berarti menunjukkan bahwa mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika kita mengatakan Ali Muhammad maka masuk semua. Kita masuk, semua umat ini masuk, Nabi Rasul masuk, dan semua umat mereka masuk. Karena tidak ada seorang Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa, kecuali mereka juga membawa berita gembira kepada umat mereka akan kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka sudah arahkan umat yang beriman dengan mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Allah Isa. Melalui lisan Nabi Allah Isa, Allah menyatakan wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bani Israel, kata Nabi Allah Isa, sesungguhnya aku utusan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, untuk kalian, bagi kalian yang membenarkan apa yang ada dari kitab sebelumku Taurat, dan sebagai rasul utusan Allah untuk kalian sebagai pembawa berita gembira akan kedatangan seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Beliau sebutkan di situ. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi umat mereka pun termasuk. Jadi ketika kita baca wa ali Muhammad, kita doakan semua umat, Masya Allah, dan kita akan dapatkan kebaikan sebanyak yang kita doakan. Dan termasuk amalan terbaik
di akhir zaman ini setelah sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban. Begitu juga kita hadir majelis seperti ini, ya, memperbanyak salawat dan salam terhadap Nabi Agung Muhammad. Karena semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan. Jalan kita diarahkan nanti. Kita akan tinggalkan semua yang tidak baik, kita diarahkan yang baik. Kalau kita sebanyak selawat, semakin banyak selawat, maka semakin terarah jalan kita. Setelah Nabi besar Muhammad. Karena susah untuk kita mendapatkan seorang guru murabbi, pakar, tahu. Seperti spesialis. Dokter spesialis, pakar. Dia tahu ini orang, ini manusia, hamba Allah, penyakitnya ini, cara menyembuhkannya ini. Tahu dia. Karena tidak semua orang penyakitnya, cara menyembuhkannya sama. Ya, sesuai penyakitnya. Nah, itu susah untuk menemukan guru seperti itu, dan sebagai gantinya sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengganti untuk mengiring langkah kita, mengarahkan langkah kita. Memperbanyak sholawat. Semakin banyak sholawat, insya Allah kita akan terarah. Teriring nanti dengan sendirinya kita akan namanya menempuh jalan Nabi besar Muhammad. Yang Allah nyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikutilah kalian semua. Iya. Satu jalan. Nah, itu jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tanyakan lagi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu ya beda antara ulama mengenai masalah takdir dan qada. Ada yang mengatakan takdir itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Ada yang mengatakan qada itu namanya terjadinya apa yang sudah ditetapkan. Ada yang mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang lalu, takdir itu namanya jadinya. Sesuai dengan kadar, waktu, dan lain sebagainya. Itu namanya takdir. Mengenai masalah takdir ini, ya karena mungkin namanya yang Allah sebut dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai abi dan lain sebagainya, dan mungkin sesuai dengan riwayat yang ada, ulama kita, ulama tauhid, mereka membagi namanya qada itu menjadi dua bagian. Namanya qada mubram dan qada muallak. Qada mubram dan qada muallak, ketetapan yang pasti terjadi, tidak mungkin dirubah. Dan ada qada muallak, namanya ketetapan yang tidak pasti, artinya mungkin bisa berubah. Mungkin bisa berubah. Yang tertera di Lauhil Mahfuz yang diketahui oleh malaikat itu qada, ketetapan yang mungkin itu bisa berubah. Mungkin itu bisa berubah. Ada lagi yang dinamakan ummil kitab. Ummil kitab. Di ummil kitab itu yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun mereka tidak tahu. Malaikat pun mereka tidak tahu. Mereka tidak, karena ada namanya yang bisa berubah, dan termasuk di antara yang bisa merubah qada itu adalah doa. Doa.
Ya kalau kita menyatakan takdir, ya doa itu juga merupakan ketetapan dari Allah untuk kita. Karena tidak mungkin kita melakukan doa kalau Allah tidak menghendakinya. Ketika kita berdoa, maka kala itu kita tahu Allah menghendaki kita untuk berdoa. Bagian daripada qada dan takdir itu sendiri. Takdir itu sendiri. Ya. Dan juga ya, dari yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau pernah mengatakan la yarudul qada ila dua, tidak ada sesuatu yang bisa menolak namanya qada, ketetapan Allah, kecuali doa. Ada juga diantaranya seperti sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan al bala la yatakhatta sadaqah, bala itu tidak akan melangkahi sedekah. Artinya ketika seseorang namanya bersedekah, insya Allah dia akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala. Dari bala. Dan begitu juga mungkin amalan-amalan yang lainnya seperti silaturahmi, bakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Dari secara umum kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya mungkin bisa merubah apa yang menjadi ketetapan tadi ya. Cuman tadi ketetapan yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang bisa berubah ketetapan itu bisa berubah. Tapi kalau ketetapan yang pasti berubah, pasti dan tidak mungkin berubah, maka itu tidak akan mungkin bisa dielakkan dengan apapun. Tapi mungkin kadarnya aja yang bisa berubah. Arti volumenya, kadarnya tidak berat, menjadi ringan karena sebab doa, karena sebab sedekah, karena sebab kebaikan, karena sebab sholawat dan lain sebagainya. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sabda beliau, barang siapa berselawat kepada Nabi besar Muhammad 10 kali, kemudian setelah itu dia melakukan dalam harinya sesuatu yang membuat murka Allah urung murka karena sholawat yang dibacanya. Ada seseorang hamba, tapi karena masalah qada ini masalahnya rumit karena sesuatu yang ghaib, yang kita tidak mengerti. Boleh kata ulamanya ketika kita terjadi kepada kita sesuatu, kita menjadikan menjadikan qada itu atau takdir itu sebagai alasan, tapi bukan alasan yang membela diri kita dari apa yang kita lakukan. Karena seseorang tidak bisa membela dirinya karena sudah takdir. Dari mana Anda tahu takdir? Ada malaikat yang membocorkan bahwa takdir Anda untuk melakukan itu? Tidak ada. Artinya tidak bisa dijadikan namanya qada dan takdir itu sebagai alasan untuk kita membela diri kita dalam kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ketika kita berbuat tidak ada bisikan. Tidak ada bisikan dan kita tidak tahu takdir yang ditetapkan oleh Allah terhadap kita. Cuman bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk kita mungkin bisa bersabar. Untuk kita bersabar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita di antaranya doa ketika terjadi sesuatu kepada kita, untuk kita mampu bersabar dalam menghadapinya. Beliau mengatakan kalau terjadi sesuatu maka katakanlah qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Hal ini telah ditakdirkan oleh Allah dan apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi pasti akan terjadi. Setelah itu kita lihat nanti. Kalau memang itu hal yang tidak baik, kita harus kembali kepada Allah. Karena Allah minta kalau kita berbuat salah kembali kepada Allah, menyesal, minta ampun. Kalau hal itu hal yang baik, berarti ya kita jangan sombong akan hal itu. Karena apa? Karena kita mampu melakukannya. Karena dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita untuk melakukannya, tidak akan mungkin kita mampu untuk melakukannya. Sehingga kita tidak sombong. Kenapa? Karena Allah, bukan saya, Allah. Kalau sesuatu itu yang menetapkannya selain kita, bukan kita, apa yang mau disombongkan? Seperti orang puji kita tahu bukan kita, orang lain. Kira-kira tak ambung-ambung enggak kita?
Kita tidak tambung-ambung orang puji kita. Kenapa? Karena kita tahu yang berbuat itu si fulan. Cuman kita sebagai wasilah aja. Dititip fulus, nyumbang ke masjid 1 miliar. Orang kira kita yang nyumbang. Orang puji-puji kita setengah mati. Mengambung-ambung, kita kira-kira terambung enggak? Dalam hati kita ya bukan saya. Bukan saya yang berbuat. Jadi saya enggak harus namanya berbangga hati. Harusnya orang itu yang berbangga hati. Jadi tidak menimbulkan sombong, dan begitu juga ketika kita berbuat baik tidak menimbulkan sombong, ujub dan lain sebagainya jadi penyakit hati. Ketika kita berbuat tidak baik tidak menimbulkan kita putus asa. Tidak menimbulkan kita putus asa karena Allah sebagaimana Ia suruh panggil orang-orang yang beriman, begitu juga Allah suruh panggil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan, Allah juga panggil melakukan hamba-hamba yang melakukan keburukan. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat. Selalu insyaallah Allah kuatkan hubungan kita dengannya dan Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan Allah selalu arahkan kita insyaallah dalam setiap langkah dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah jadikan kita kunci-kunci untuk kebaikan selain kita, dan Allah mudahkan kita untuk menjauhkan keburukan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai sarana untuk selain kita menjauh daripada keburukan. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qabbalallahu minkum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti mungkin ini Habib Husain subuh Senin kah? Habib Husain subuh Senin. Subuh Senin nanti ada Habib Husain bin Alwi bin Agil di sini. Alas harakan nanti antum tanya lagi sama beliau nanti subuh Senin. Masalah tadi ya. Oh, Masya Allah. Ami Ahmad Habsyi. Salam sama beliau. عليك يا رسول سلام عليك تقبل الله منكم